Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Babe Ahmad SP. Teman-teman, kali ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam menanam anggur menggunakan rostok besar tetapi entres yang kecil. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah contoh bibit anggur yang menggunakan rostok besar tetapi entresnya kecil. Perbandingan yang sangat jauh ya. Jadi teman-teman, eh, menurut saya atau pengalaman saya dalam menanam anggur menggunakan rostok yang besar, ada dampak negatifnya karena hasil pertumbuhannya kurang maksimal. Jadi inilah hasil pertumbuhan menggunakan rostok yang besar tetapi memakai entres yang kecil. Nah, awal bibit seperti yang teman-teman lihat di awal tadi ya, ini juga sama menggunakan rostok yang besar tetapi entres kecil, dan hasilnya batang mengalami pengkerdilan atau gepeng ya, atau pertumbuhannya kurang maksimal. Menurut saya karena kurangnya maksimal dalam menyerap nutrisi melalui akar dan disalurkan melalui batang entres ya. Sekali lagi teman-teman, ini menurut asumsi saya dan pengalaman saya dalam menanam anggur menggunakan rostok yang besar. Jadi tidak hanya pohon yang ini saja ya teman-teman, ada lagi pohon yang di sana dan menggunakan entres yang besar tetapi maksudnya rostok yang besar tetapi entresnya kecil. Nah, ini teman-teman contoh hasil pertumbuhan menggunakan rostok besar. Jadi hasilnya sama saja ya teman-teman, batang mengecil dan gepeng. Jadi menurut saya kurang rekomendasi kalau teman-teman ingin menggunakan rostok yang besar. Awalnya saya juga suka ya melihat batang anggur yang besar atau rostok yang besar, tetapi setelah melihat hasil dari pertumbuhan menggunakan rostok besar tetapi entresnya kecil, hasilnya tidak memuaskan teman-teman. Tetapi itu menurut pengalaman saya ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah menanam anggur yang menggunakan rostok besar pakai entres kecil tetapi hasil pertumbuhannya bagus, saya minta tolong kasih arahan atau masukannya di kolom komentar agar saya bisa evaluasi cara menanam anggur yang benar teman-teman, karena sebenarnya saya masih pemula ya. Jadi teman-teman, inilah perbedaan menggunakan rostok yang sama besar dengan entres. Nah, ini adalah contoh eh, tanaman anggur saya yang rostok dengan entresnya. Waktu itu penggaftringan penyambungan pucuknya sama besar dan hasil pertumbuhannya sangat jauh berbeda ya teman-teman. Batang bisa bulat dan selalu sama dengan rostoknya, pertumbuhannya bagus, penyerapan nutrisi ya juga bisa maksimal ya, sehingga menyebabkan batang menjadi bulat. Sangat berbeda jauh dengan eh, batang anggur saya yang menggunakan rostok besar tetapi memakai entres yang kecil. Berpengaruh juga dengan tersier-tersier yang kurang bisa tumbuh maksimal ya, sehingga menyebabkan bolong-bolong di sekunder pohon anggur saya. Eh, jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Saya merekomendasikan jika teman-teman pemula ingin menanam anggur, pastikan memilih rostok yang
sedang-sedang saja, atau lebih baiknya entres dengan rostock itu tidak jauh berbeda, sehingga nanti pertumbuhannya bisa lebih baik lagi. Seperti ini contohnya ya teman-teman. Nah, dan teman-teman para pengangguran yang sudah pro, mohon arahannya atau solusinya terhadap hasil pertumbuhan anggur saya, agar saya bisa evaluasi dan bisa menanam anggur lebih baik lagi teman-teman. Nah, rencana karena saya sudah tahu hasil dari perkembangan pohon anggur yang memakai rostock besar, jadi rencana saya akan menerapkan sistem sambung pucuk. Jadi bibit saya ini teman-teman akan saya tumbuhkan tunas dari rostock seperti ini ya. Ini nanti akan saya tumbuhkan memanjang, dan jika entres ini sudah sprout memanjang juga, saya nanti akan potong entresnya dan saya akan sambung pucuk di tunas yang tumbuh di rostock ini ya nanti teman-teman, agar nanti bisa sama besar seperti ini contohnya teman-teman. Ini adalah rostock Red Master yang saya tumbuhkan memanjang segini, dan dari sini saya sambung pucuk menggunakan sambungan entres impor varian jenis Gosvi ya, dan sama besar antara batang rostock dengan entresnya, dan inilah hasilnya teman-teman. Jadi kemungkinan nanti pertumbuhannya bisa merata dan insya Allah tidak gepeng ya teman-teman. Nah, ini adalah hasilnya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan atas pengalaman-pengalaman saya dalam menanam bibit anggur yang menggunakan rostock besar tetapi memakai entres kecil. Teman-teman bisa memilih sistem apa yang ingin teman-teman tanam dalam menanam bibit anggur. Oke, baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.